Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fitriatus Soleha dengan NIM 211B199 dan rekan saya Firda Nuratul Rafiqah dengan NIM 211B10107. Di sini kita akan mempresentasikan tentang makalah kepribadian. Apa itu definisi kepribadian? Apa itu teori-teori kepribadian dan apa itu macam-macam kepribadian dan faktor apa saja Yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, definisi kepribadian. Apa itu definisi kepribadian? Definisi kepribadian yang akan diterangkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menerangkan kepribadian menurut kehidupan sehari-hari. Kepribadian menurut kehidupan sehari-hari adalah gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakat yang mana individu tersebut diharapkan bisa bertingkah laku berdasarkan gambar sosial yang ditunjukkan. Contoh, Aisyah, ada anak Aisyah. Aisyah di kehidupan seharinya dia sangat pemalas, menunjukkan sikap yang pemalas. Jadi dari kepribadian bisa orang menggambarkan kepribadian tersebut. Kepribadian Aisyah adalah seorang anak yang pemalas. Insya Allah gitu. Yang berikutnya adalah definisi kepribadian menurut para psikologi. Kepribadian menurut para psikologi. Di sini ada 3 psikologi yang saya sebutkan definisinya. Yang pertama adalah dari George Kelly. George Kelly memandang kepribadian adalah sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan aneka pengalaman di dalam hidupnya. Dan yang nomor kedua atau psikologi yang kedua adalah dari Gordon Allport. Gordon Allport merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Dan psikologi yang ketiga adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ID, ego, superego, dan tingkah laku. Menurut Freud, kepribadian merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang teori-teori kepribadian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori kepribadian. Teori-teori kepribadian ada teori Freud, yaitu yang menjelaskan tentang Freud membagi kepribadian itu menjadi 3 unsur, yakni ID, ego, dan superego. Apa itu ID? 1. ID adalah salah satu aspek biologis dalam diri individu yang ada sejak dalam kandungan. Jadi ID itu adalah kepribadian yang sudah ada dalam diri manusia itu sejak dalam lahir. Contohnya seperti rasa lapar, seksual, rasa keingintahuan yang besar, itu berarti dia sudah ada dalam diri dia. Yang kedua adalah superego. Superego adalah individu yang menunjukkan sifat manusia untuk taat dan patuh pada sosial atau etika-etika tertentu. Seperti dia bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang ketiga adalah ego. Apa itu ego? Ego adalah gabungan antara penengah antara ID dan superego. Misalkan kita tidak ada di tengah-tengah, misalkan kita lapar tapi kita puasa. Di situ lapar adalah sifat dari ID, sedangkan rasa puasa atau taat, puasa kan berarti dia menunjukkan kalau dia taat pada agama, berarti dia menunjukkan lebih ke superego. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya berarti dia menahan rasa lapar itu. Jadi di sini ego ini berperan sebagai penengah antara ID dan superego. Selanjutnya adalah ada teori Neo-Freud, teori sosial psikologi, yaitu gabungan antara teori Neo dan teori Freud. Seperti Cochrane, ada
mengkritik seseorang. Jika kita memiliki rasa tidak suka kepada seseorang atau memiliki rasa ketidakpuasan kepada seseorang, kita akan menyampaikan hal tersebut yang merupakan komplain. Yang kedua adalah agresif. Agresif itu merupakan rasa cenderung agresif itu seperti motivasi. Dia memiliki motivasi untuk mendapatkan kekuasaan dalam kondisi dan lingkungan tertentu, seperti itu. Detektif berarti rasa keingintahuan dia itu berarti meningkat atau tinggi. Lalu ada teori ciri, yaitu teori ciri menjelaskan bahwa manusia diklasifikasi dalam karakteristik atau sifat dan ciri yang tertentu. Yang keempat adalah teori konsep diri atau self concept, yaitu yang menunjukkan bahwa manusia memiliki pandangan atas konsepsi atas dirinya masing-masing. Jadi manusia itu memiliki pemikiran sendiri yang bisa membentuk kepribadiannya sendiri. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kepribadian. Itu macam-macam kepribadian itu ada sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Apa itu sanguinis? Saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam kepribadian. Satu, sanguinis. Sanguinis adalah sifat yang ekstrovert. Apa itu ekstrovert? Ekstrovert adalah sifat di mana seseorang itu mudah terbuka dengan orang lain. Dia sifatnya mudah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, mudah bergaul. Satu, dia egois. Dia sifat ekstrovert ini lebih ke tidak bisa disiplin, tapi dia aktif dalam segala hal, tapi untuk disiplin dia kurang. Sedangkan untuk memanage uang dia juga kurang baik dalam hal berorganisasi, karena satu, dia sering lari dari masalahnya. Dia periang, dia suka membuat orang tertawa. Yang kedua adalah melankolis atau melankolis biasanya adalah orang-orang introvert. Melankolis adalah kebalikan dari seorang sanguinis. Jadi melankolis ini adalah orang-orang yang selalu menutup diri dari orang lain, atau dia lebih suka sendiri, dia lebih nyaman sendiri, dia lebih mandiri. Dia juga orang-orang ini biasanya sibuk dengan dirinya sendiri, seperti dia suka menulis, dia suka lebih bercerita dalam bentuk cerita, atau dia mengaplikasikan dalam bentuk novel dan lain sebagainya. Beda dengan extrovert. Yang extrovert tadi dia lebih ke bercerita dengan orang lain atau dan lain sebagainya. Yang kedua dari ciri-ciri sifat melankolis adalah kelemahannya dari sifat melankolis. Melankolis memiliki sifat pesimis yang tinggi. Pesimis itu adalah sifat dia takut akan kesalahan. Jadi kenapa introvert ini merupakan pribadi yang ingin menutup diri dari sosial? Karena dia merasa kalau dia berada di lingkungan tertentu, karena dia merasa tidak pantas atau tidak, dia takut melakukan kesalahan yang mungkin akan membuat teman-temannya merasa bersalah. Yang ketiga ada pragmatis. Mereka dengan karakter pragmatis lebih suka mengobservasi dan merasa lebih nyaman apabila berkomunikasi dengan memperhatikan sekelilingnya. Hal ini membuat mereka memiliki cenderung pembawaan yang tenang dan emosi yang stabil, seperti itu. Jadi ekstrovert tadi saya jelaskan, yang pertama ekstrovert dia orang yang pembawaan yang sangat tinggi. Apa itu pembawaan yang sangat tinggi? Pembawaan yang sangat terbuka bagi sosialnya. Dia memiliki rasa sosial yang tinggi. Yang kedua adalah extrovert. Ada introvert ada kebalikan dari extrovert, yaitu rasa ingin menutup diri dari orang-orang. Yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis itu orang yang dia fleksibel, dia bisa menjadi extrovert, dia bisa menjadi extrovert atau berada di lingkungan introvert. Jadi dia bisa menyesuaikan lingkungannya gitu. Jadi dia tenang. Yang keempat adalah koleris, yaitu identik dengan seseorang yang menggebu atau ambisius. Di sini orang-orang ini biasanya egois. Kenapa? Karena dia memiliki rasa keinginan yang tinggi, ambisinya besar. Misalkan kita berambisi untuk menjadi juara kelas, maka dia akan melakukan segala cara agar dia bisa mendapatkan juara di kelasnya. Jadi situ ambis. Kalau anak sekarang itu menyebutnya anak ambis gitu.
berarti dia ketika menginginkan rasa keingintahuan yang lebih tinggi, dia akan memiliki sifat-sifat koleksi. Jadi ekstrovert itu merupakan orang yang terbuka, sedangkan introvert atau melankolis itu adalah orang-orang yang tertutup. Pragmatis itu orang-orang yang fleksibel, dia bisa berada di antara ekstrovert atau introvert, sedangkan koleksi dia adalah orang-orang yang egois atau dia ambisius, dia selalu menginginkan apa yang diinginkannya ketika bersama. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Silakan. Ya, di sini poin keempat adalah faktor-faktor kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan dua faktor kepribadian. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia tersebut atau di dalam dirinya. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir atau keturunan dari orang tuanya. Misalnya, jika seorang ayah memiliki sifat marah, maka tidak menutup kemungkinan anak itu akan memiliki sifat pemarah juga, gitu. Contoh ada juga jika ada ibu yang pelupa, itu bisa jadi anaknya bisa memiliki sifat pelupa. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media. Contohnya, jika kita memiliki teman yang suka mabuk-mabukan, tidak menutup kemungkinan kita akan terpengaruh tidak akan menutup kemungkinan kita akan mengikuti perbuatan mereka yang suka minum minuman keras. Dan contoh kedua yang dari faktor eksternal yang pada berbagai media audiovisual seperti itu adalah handphone, begitu, atau internet yang mungkin di internet itu ada iklan-iklan yang menjerumuskan atau iklan-iklan orang dewasa atau 18 plus, begitu. Sudah. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mungkin banyak banget kesalahan dari makalah yang kita buat. Kurang lebihnya kami mau koreksinya untuk terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.